Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Pesawat latih tempur Super Tucano milik TNI Angkatan Udara Kamis siang jatuh di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan. Dari video amatir warga, tampak penemuan jasad seorang pilot tidak lama setelah pesawat terjatuh. Iki pilote jenenge Widi, atas nama Widi. Dalam video amatir yang direkam warga beberapa saat setelah pesawat terjatuh menunjukkan penemuan jasad yang diduga pilot pesawat milik TNI AU yang jatuh di kawasan Bromo, Pasuruan. Dalam rekaman ini terdengar suara warga yang menyampaikan identitas nama korban. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma Agung Sasongko Jati mengatakan pihaknya telah mengevakuasi 3 korban tewas dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Ini berasal dari Skadron Udara 21, Lanut Abdurrahman Saleh Malang, yang tadi siang pertama kali mengalami lost contact. Setelah mengalami penerbangan take off pada pukul 10.51 dan lost contact sekitar pukul 11.18. Saat ini 2 jenazah sudah ditemukan, yaitu almarhum Mayor Penerbang Yuda Ceta dan Kolonel Penerbang Subhan. Dan selanjutnya untuk pesawat yang lain Kolonel Widiono sudah ketemu. Namun untuk Letkol Penerbang Sandra saat ini belum ditemukan. Jadi sedang dalam pencarian. 2 pesawat Super Tucano dengan nomor lambung TT3111 dan TT3103 milik Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, hilang kontak dan terjatuh saat melakukan misi Proficiency Formation Flight. Kedua pesawat jatuh di kawasan perbukitan di wilayah Kabupaten Pasuruan. 2 pesawat ini dipiloti oleh Letkol Penerbang Sandra Gunawan dan awak pesawat Kolonel Widiono. Sedangkan pesawat kedua dipiloti Mayor Penerbang Yuda A. Seta dan awak pesawat Kolonel Penerbang Subhan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, TNI Angkatan Udara kembali berduka. 2 pesawat tempur Super Tucano dari Skadron Udara Abdurrahman Saleh Malang Kamis siang jatuh di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo dan Pasuruan. Dinas Penerangan TNI AU menyatakan sementara 3 korban tewas, salah satunya pilot bernama Kolonel Widiono. 2 pesawat IMB 314 Super Tucano dari Skuadron Udara 21 Lanut Abdurrahman Saleh Malang mengalami lost kontak di daerah Pasuruan Kamis siang. Pesawat lepas landas dari Lanut Abdurrahman Saleh pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang komunikasi pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Dari video warga yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi pesawat setelah terjatuh. 2 pesawat tempur ringan tersebut jatuh di area perhutani Blok Watu Gedek, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Namun aksesnya lebih mudah dilalui dari Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan 1 pesawat lagi jatuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di kawasan Gunung Kundi, Probolinggo. Dinas Penerangan TNI AU menyatakan sementara 3 korban tewas, salah satunya pilot bernama Kolonel Widiono. Kepastian penyebab pesawat jatuh hingga kini masih diselidiki. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pemancing ditemukan tewas tenggelam saat mencari ikan menggunakan ban di perairan Selat Bali, Banyuwangi. Diduga korban terlilit tali jangkar yang membuatnya susah untuk menyelamatkan diri. Orang meninggal. Oh, dia bagian enggak. Suhaili, warga Kelurahan Klatak, Banyuwangi, ditemukan tewas tenggelam saat memancing di perairan Selat Bali. Tepatnya di lingkungan Tanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis pagi. Anak korban yang mendatangi lokasi langsung menangis histeris mengetahui ayahnya sudah tidak bernyawa. Diduga ban yang ditumpangi oleh Suhaili saat mencari ikan di tengah laut dihantam gelombang tinggi. Korban berupaya menyelamatkan diri namun tubuhnya terlilit tali jangkar hingga akhirnya tewas.
Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas. Hasil pemeriksaan polisi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Kalau dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara korban nggak bisa berenang. Karena Terlilit tali, Pak, ya? terlilit tali, betul, terlilit tali. Dia sehari-harinya memang cari ikan. Saya dia bekerja di pabrik ikan kayaknya. Cuma dia sering mancing, kadang malam, kadang pagi kalau dia libur. Ini keluarga minta diotopsi atau tidak? Sementara dari pihak keluarga tidak, langsung dibawa ke Langsung rumah dimakamkan, untuk ya? dimakamkan, ya. Pihak keluarga menolak jasad korban diautopsi sehingga langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, nasib petani tomat berbeda jauh dengan petani cabai rawit. Ketika harga cabai meroket, harga tomat di Kediri justru anjlok. Akibatnya petani tomat menelantarkan tanamannya yang siap panen sehingga rugi jutaan rupiah. Susah payah merawat tanaman 3 bulan, para petani tomat di Kabupaten Kediri justru membiarkan tanamannya ketika sudah siap panen. Sikap pasif petani tersebut disebabkan karena harga tomat anjlok. Di tingkat petani, harga tomat berkisar Rp1.000 per kilogram. Sebelumnya rata-rata mencapai Rp3.000 per kilogram. Hasil penjualan tomat ini tak cukup untuk membayar biaya buruh petik, karena itu petani membiarkan tomatnya mengering. Mariono, petani tomat asal Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri mengaku mengalami kerugian hingga Rp9 juta di lahan 1.400 meter persegi. Untuk harga tomat sekarang seperti apa sih, Pak? Harga tomat sekarang murah banget, Mas. Dan itu 1.000, betul nutut, Mas, kalau biaya ngongkos mutu. Kalau ini dibiarkan mengering kenapa, Pak? Oh, ya itu nggak sumbut, nggak kuat buat cari kuli. Di bumi luasan berapa ini, Pak? Ini 100 seru lah. Kalau kerugiannya berapa, Pak, kisaran? Ya, kisar antara 8 dan 9 juta ya, Pak? Anjloknya harga tomat ini melengkapi derita petani tomat setelah mengalami berbagai kendala. Karena musim kemarau, petani harus menyewa diesel untuk pengairan karena macetnya irigasi. Di sisi lain, petani juga menghadapi kelangkaan pupuk bersubsidi, sehingga mereka menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal, sekitar Rp300.000 per karung. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri. Kita beralih ke informasi ringan, Saudara. Sajian kuliner menarik kali ini bisa menjadi alternatif di tengah mahalnya harga beras. Di Kabupaten Sidoarjo ada sajian makanan bernama sop ubi kayu atau singkong yang banyak diminati pelanggan. Bukan hanya kuahnya yang nikmat karena kaya rempah, singkongnya juga cocok sebagai pengganti nasi. Warung di Taman Kuliner Pusat Kota Sidoarjo ini selalu ramai dikunjungi pelanggan, terutama saat jam makan siang. Menu andalan yang banyak dipesan adalah sop ubi kayu. Sop ini menggunakan kuah kaldu daging sapi berisikan bihun, potongan daging sapi, telur, kacang tanah, dan singkong rebus. Pengolahannya sama seperti memasak sop pada umumnya. Selain memakai bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, dan jinten, juga ditambah rempah seperti kapulaga, cengkeh, jahe, dan kayu manis. Semua bumbu dan rempah dimasak bersama daging atau tulang sapi. Kemudian singkong kukus yang sebelumnya sudah digoreng menambah unik cita rasa sop ini. Mahayu Ahadini, salah satu pelanggan, mengatakan ia penasaran dengan rasanya, apalagi ada singkong pengganti nasi. Punya ciri khas tersendiri ya, karena singkong di sini sendiri kan juga lebih rendah dari nasi gitu. Jadi berhubung saya sekarang juga lagi diet, jadi ini juga cocok karena rendah kalori. Kemudian untuk rasanya itu bercita rasa, saya rasa untuk kalangan berbagai macam kalangan itu sangat cocok ya, karena rasanya ada
lemaknya yang bener-bener terasa sekali gitu, gurihnya dapat, kemudian isinya juga cukup komplit, ada daging, potongan dagingnya, kemudian ada singkong, potongan singkongnya itu tadi, kemudian ada bihun dan segala macam, itu menambah sedapnya aroma, jadi lebih nikmat makan. Sementara itu, Vita Autianti, pemilik warung sop singkong, mengatakan ide sop singkong ini berawal dari mahalnya harga beras yang tak kunjung turun. Namun tak disangka banyak diminati pelanggan. Sedikitnya 50 porsi sop ubi terjual dalam satu hari hingga mampu meraup omset jutaan rupiah per bulannya. Dari turun-temurun sih, biasanya bikin di rumah, emang udah dari kita kecil tuh emang sering bikin, udah jadi nyobain, udah otentik rasanya kayak gini sih. Ngaruh sih sejak beras naik tuh, jadi orang-orang kan ini juga sebagai menu utama kan, pengganti karbo nasi, jadi udah lumayan kenyangin juga gitu. Kalau makan ubi aja tuh udah lumayan kenyangin. Sehari bisa ngabisin berapa porsi nih? Sehari 50 sih kurang lebih segituan, karena kita emang nyediainnya juga nggak banyak banget, jadi emang bikinnya fresh kan. Sajian sop singkong ini mungkin bisa menginspirasi Anda sebagai pengganti beras yang semakin mahal. Selain rasanya enak, singkong juga memiliki kandungan kalori dan nutrisi tak kalah dari nasi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, jika Anda ingin menikmati sensasi makan melon premium langsung di kebun, bisa mengunjungi kebun melon di Desa Sumodikaran, Bojonegoro. Selain bisa memetik langsung, pengunjung juga bebas menikmati aneka jenis buah melon yang rasanya manis, segar, dan berdaging tebal. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta agrowisata dan buah segar, bisa berkunjung ke kebun melon milik Wignyo Sumarko yang berlokasi di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Di sini pengunjung bebas memetik dan memakan langsung buah melon jenis premium sepuasnya. Di lahan berukuran 22 x 15 meter ini, terdapat 1.200 tanaman melon jenis melon Intanon dari Jepang dan jenis Sweetnet dari Thailand. Dalam sekali panen mampu menghasilkan 1,5 ton buah melon jenis premium. Kita senang lah, kita bisa milih mana yang sekiranya menurut kita paling bagus, paling besar, mungkin paling tua lah. Kita bisa potong sendiri, kalaupun mau dimakan di sini juga langsung bisa dimakan di sini. Tadi mencoba dan rasanya cukup manis. Ini menarik ini. Terutama untuk petani-petani milenial ya, ini patut dicoba. Tadi dari bapaknya ini, petani ini masih sangat menjanjikan bisnis ini. Imam Surcahyo, salah satu pengunjung, mengaku penasaran dan ingin merasakan sensasi memetik dan mencicipi langsung buah melon premium yang dikenal memiliki cita rasa manis dan legit dengan dagingnya yang tebal dan renyah. Kalau di greenhouse seperti ini utamanya adalah hama. Jadi kalau di dalam greenhouse seperti ini kan hamanya tidak banyak, nggak banyak yang menyerang karena nggak bisa masuk ke dalam. Tapi kalau di hamparan seperti teman-teman yang nanam di hamparan itu penyakit hamanya itu banyak sekali sehingga perawatannya agak susah. Jadi seperti insek itu di hamparan itu terus menerus 2 hari sekali itu harus di insek. Tapi kalau di greenhouse ini enggak. Bagi pengunjung yang ingin membawa pulang buah melon, cukup membayar Rp20.000 per kilogram. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.